Hari ini kita pergi ke wisudanya Yona. Akan hari ini. Loh, ucapan. Lu pakai. Ayo Bin. Kita foto Bin. Kami yang bertemu di tempat ini, kami menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan melalui kami telah Tuhan tetapkan agar STT Providensia Adonai boleh menyelenggarakan wisuda yang ke-11. Kami yang berbahagia bersama dengan para wisudawan menghayati bahwa semuanya yang boleh terjadi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami
boleh menolong jalannya acara wisuda ini dari awal sampai akhir, supaya semua kegiatan yang dilakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah-tengah perjalanan STT Providensia Adonai hingga saat ini, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, sehingga langkah pelayanan yang dilakukan semuanya boleh membuahkan hasil. Pada hari ini 3 wisudawan akan diwisuda. Semuanya itu kiranya boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati acara ini, sehingga berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Karena itu kami mempertaruhkan acara wisuda pada hari ini ke dalam tangan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami menyerahkan kegiatan wisuda ini. Amin. Menyanyi bersama Hidup Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Penjelasan akademik dan pembacaan SK Ketua STT Providensia Adonai oleh Pembantu Ketua 2 Pendeta Dr. Randa Sarmanat Termutis MA, dilanjutkan dengan wisuda oleh Ketua STT Adonai Pendeta Stefan Yohanes Jun Espak MTH. Dipersilakan dengan hormat. Penjelasan akademik. Dengan anugerah Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan SK nomor 1201-APT-ST-APT-12 dan mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor 317 tahun 2021
untuk menyelenggarakan pendidikan strata 1 teologi. Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai berada di bawah naungan Yayasan Providensia Batu Indonesia sebagai badan penyelenggara pendidikan yang telah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU garis datar 12/85.AH.01.04 tahun 2013. Di Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai, pendidikan S1 teologi ini dapat ditempuh dengan beban studi sebesar 159 satuan kredit semester, termasuk praktek kerja lapangan dan penulisan skripsi. Sebagai salah satu lembaga pendidikan teologi, Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai tidak hanya menekankan aspek akademik yang melatih dan mengembangkan kemampuan kecerdasan kognitif untuk bernalar saja, tetapi juga hal-hal yang sangat penting yang lainnya ialah spiritualitas melalui pembentukan karakter bagi seorang hamba Tuhan, yaitu perlu kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual melalui kiat-kiat seperti saat teduh, devosi bersama, ibadah bersama, persekutuan unit, maupun hidup bersama dengan tujuan agar mahasiswa mampu melihat dan menghayati kebenaran melalui intuisi intelektual, pandangan mata hati, dan pandangan rasional atau indera empiris. Oleh karena itu, pada hakikatnya, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhannya dan hidup untuk melakukan kehendaknya. Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai juga menyadari bahwa eksistensi dan kehadirannya berada di tengah-tengah konteks yang selalu mengalami percepatan yang dinamis, sehingga membutuhkan jawaban yang relevan. Itulah sebabnya Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai terus berusaha meninjau ulang dan menyesuaikan kurikulumnya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mengimplementasikan visi misinya, yakni menjadi lembaga pendidikan teologi kependetaan yang unggul dalam teologi biblika, teologi reformasi, spiritualitas, serta mampu bersaing secara militan dalam pelayanan gereja dan masyarakat dengan melakukan 1. Melakukan pendidikan dan pengajaran teologi biblika dan reformasi. 2. Melakukan penelitian yang berfokus pada teologi biblika berdasarkan pada eksegese dan teraplikasi dalam pembentukan spiritualitas dalam pelayanan. 3. Melakukan pengabdian masyarakat yang menekankan pada spiritualitas, militansi pelayanan, dan pemberdayaan warga gereja dan masyarakat. Dalam periode tahun ajaran 2024-2025, ada 3 orang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan semua tuntutan akademik maupun administratif dan berhak diwisuda dengan gelar sarjana teologi. Kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai, saya menyerahkan ketiga saudara calon wisudawan untuk diwisuda. Puji Tuhan. Sekian dan terima kasih. Surat keputusan nomor 345 garis miring SK garis datar 52 garis miring STTPA garis miring 8 angka Romawi garis miring 2025 tentang wisuda sarjana teologi. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai menimbang 1. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai
dalam tahun akademik 2024-2025 telah menghasilkan 3 orang sarjana teologi. 2. Bahwa mahasiswa yang telah berhasil memenuhi persyaratan akademik di atas perlu dilantik pada acara wisuda tahun 2025. 3. Bahwa untuk melaksanakan butir 1 dan 2 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989. 2. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 1990, Jo Nomor 75 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 036-1993 tentang gelar dan sebutan lulusan. 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Pendidikan Teologi Jurusan 345-SK-STTPA-8 Nama 1. Yospin Nahatue NIM 19.0372. Ika Kurniawati Logo NIM 20.0374. Janji wisudawan oleh Saudari Ika Kurniawati Logo STH.
Janji wisudawan. Janji wisudawan. Dengan anugerah Tuhan, kami berjanji. Satu, meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dan bukan diri kami. Dua, menghayati terus-menerus makna jati diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tiga, tetap memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan agar kami terus bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan. Empat, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menodai integritas kami sebagai hamba Tuhan. Lima, dengan setia mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, serta berperan aktif dalam penginjilan dan misi sedunia. Enam, menggunakan talenta, karunia, dan perlengkapan teologis yang telah kami terima selama ini demi pembangunan tubuh Kristus. Tujuh, menolong sesama manusia yang menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pertolongan. Delapan, mendukung dan menjaga nama baik alma mater kami, Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai. Sembilan, serta aktif berperan dalam mengembangkan dan memajukan persekutuan alumni Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai. Amin. Doa pemutusan oleh Pendeta Samuel Charles Mowoka SSI Wisudawan dimohon maju ke depan. Kepada para hamba Tuhan, pendeta, gembala, jemaat yang hadir, dipersilakan maju dan tumpang tangan. Hadirin dimohon berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Saudara Yospin Nahatue, Saudari Echa Yusana Lase, Saudari Ika Kurniawati Logo,
Ada satu pesan Alkitab yang saya akan bacakan bagi kalian, 2 Timotius 4 ayat yang kelima, yang berkata, namun kau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan ini. Mari kita di dalam doa. Allah Bapa yang rahmani dalam kasih dan karunia-Mu yang besar, saat ini kami mau mengutus ketiga orang sarjana teologi yang telah dibimbing dan juga diproses lewat rahmat dan kasih-Mu bersama dengan STT Providensia Adonai. Karena itu ya Tuhan, kami percaya apa yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan bentuk, dan akan Tuhan utus ke dalam dunia yang senantiasa berubah ini. Karena itu kami mengarahkan hati kami hanya kepada kuasa dari Tuhan saja. Dalam kerendahan hati kami bermohon, biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan juga tuntunan dalam Roh yang Kudus senantiasa menyertai Saudari Yospin Nabhatui, Saudari Echa Yosana Lasih, Saudari Eka Kurniawati Logo, dan juga seluruh sivitas akademi dan juga wisudawan alumni dari STT Providensia dalam menjalankan tugas dan panggilan di dunia nyata dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pujian oleh wisudawan. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau
Shalom Ibu Bapak. Atas nama Ikatan Alumni STT Providensia Alumni mengucapkan selamat kepada YPBI dan STTPA yang telah sukses mendidik para alumni termasuk saya, dan hari ini ada 3 orang Sri Kandi yang akan diterjunkan di dunia pelayanan. 3 orang perempuan yang hebat, yang kuat, dan dalam wisuda 3 orang ini sama dengan wisuda tahun lalu yang belasan orang, karena di balik 3 orang ini ada ribuan jiwa yang akan Tuhan selamatkan. Karena itu dari alumni kami hanya ingin menyampaikan, ingatlah STTPA adalah rumah kita. Di luar sana akan ada banyak hal yang kita hadapi dalam pelayanan, tapi ingat, ada rumah, tempat di mana kita pernah dibina dan dididik. Di sini kita akan bertemu dengan orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan yang setia di tengah berbagai tantangan hidup. Tema hari ini saya pikir bukan sebuah teori saja, tapi ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang nanti kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi ingat janji wisudawan poin 8 dan 9 ya. Harap itu dihafal. Kami menyambut dengan sukacita. Selamat bergabung membangun rumah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah wisuda oleh Pendeta Kim Jae-yong MTH dengan tema Hamba Tuhan yang setia di tengah dunia yang berubah. Dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Puji nama Tuhan karena saya bisa mendapat sebuah kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang waktu yang begitu mulia. Ini wisuda yang ke-11 untuk Providensia Alumni di Batu. Saya sebagai Ketua STT Salem di Malang, sepanjang ini memang sekolah kami juga kerjasama dengan Providensia Alumni. Jadi pada waktu ini saya bisa mendapat sebuah momen untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, temanya hamba Tuhan yang setia di tengah dunia yang berubah. Kita bacakan firman Tuhan bersama-sama, 1 Korintus pasal 15 ayat 8, hanya 1 ayat saja. Perlu ditayangkan. Saya akan bacakan firman Tuhan, hanya 1 ayat saja, 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Semua orang sudah tahu bahwa dunia ini begitu cepat berubah. Kita tidak bisa memungkiri dunia ini begitu cepat berubah-ubah. Di tengah-tengah perubahan dunia yang begitu pesat, orang-orang percaya dan gereja Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan yang apa yang kita perlu respon kepada dunia yang begitu cepat berubah. Maka saya sendiri itu mencari-cari, memang ada banyak buku-buku, tapi zaman sekarang juga bisa kita mencari informasinya begitu gampang. Ini pakai ChatGPT. Pernah pakai? Pernah. Sangat membantu kita. Tapi kita boleh itu hanya bersandar pada ChatGPT. Daripada yang ada yang lebih penting dan lebih yang bermakna itu. Kalau saya tanya-tanya gimana itu saya
bertanya di ChatGPT itu tentang mengidentifikasikan zaman sekarang ini, keadaan zaman sekarang ini sebenarnya zaman apa? Saya simpulkan 7 poin ini keadaan zaman sekarang. Yang pertama itu adalah era postmodern, zaman postmodern. Sudah lama dunia mengalami yang salah satu tantangan karena mereka itu ini tidak percaya pada kebenaran absolut. Jadi lebih mereka cenderung pada pluralisme dan relativisme. Kemudian ketidakpercayaan terhadap otoritas, interpretasi yang berpusat pada diri sendiri. Sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia postmodern, maka ada banyak pengaruhnya dan dampaknya. Ini menolakkan terhadap itu kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu yang tantangan besar bagi orang percaya maupun gereja-gereja. Mereka itu lebih suka-sukanya relativisme itu iman mereka. Kemudian itu poin yang kedua, zaman sekarang kita mengalaminya era digital, era informasi, digital age dan information age. Ledakan banyak informasi, di mana-mana ada banyak informasi. Kalau kita membuka HP, laptop, dan akses internet, ada banyak cepat itu terhadap pengetahuan dan komunikasi itu berbasis media sosial. Kalau zaman sekarang pemuda-pemudi, zaman dulu kalau bangun pagi membuka koran atau membuka Alkitab, ini kebiasaan. Sekarang semua orang sudah berubah kebiasaan. Bangun pagi buka HP dulu. Kalau pemuda-pemudi buka TikTok dulu. Sering-sering yang terjadi. Tampaknya informasi melimpah, tetapi itu kekurangan hikmat di sini. Otak pencet saja sudah tahu ini nomor HP-nya. Makanya otak manusia ini makin lama makin jadi tertutup. Informasi melimpah, tetapi kekurangan hikmat dan pemahaman yang dangkal meningkat langsung. Kemudian dunia yang berubah. Poin yang ketiga itu apa? Itu dengan cerita ini Rasul Paulus nanti bisa menyimpulkan dengan pengalaman rohani dia di dalam Efesus pasal kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tanpa bercacat di hadapannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menjadi hamba Tuhan yang setia, bukan karena aku ini benar, orang benar, bukan karena aku ini orang baik, bukan. Harus Tuhan Yesus lebih tahu tentang kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah datang kepada kita, kita bisa respon kepada Dia. Seperti pengalaman Saulus, kita sudah perlu dengar dia memanggil nama kita secara pribadi. Ceyong, Ceyong, nama saya Ceyong. Ceyong, Ceyong, akulah Yesus. Ini penting sekali untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Ini baru dimulai. Ini awal untuk menjadi hamba yang setia di sini. Kemudian poin yang kedua, saudara-saudara, mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Karena dalam proses menjadi hamba Tuhan yang setia, Paulus dia bertemu dengan orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan. Seperti kita hidup, ada banyak pertemuan. Kita lahir itu mau tidak mau, tidak ada rencana kita, tetapi kita sudah ketemu dengan orang tua kita dan saudara sekalian kita. Bukanlah rencana kita sendiri. Apalagi kita lahir di tanah air ini Indonesia,
Itu bukan kemauan kita. Saya orang Korea, bukan kemauan saya. Siapa yang menetapkan hal itu? Pertemuan-pertemuan sepanjang kita hidup, ini semuanya ada rencana Tuhan. Bagi Saulus, nanti menjadi Rasul Paulus, dia itu ada pertemuan yang istimewa. Yang pertamanya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia menjadi buta. Tetapi Tuhan tunjukkan untuk bertemu dengan Ananias, salah satu murid Yesus. Dia mendoakan kepada dia bisa lagi melihat. Kemudian pertemuan Ananias, Tuhan mempersiapkan Barnabas kepada Saulus ini. Banyak orang ragu-ragu bahwa Saulus ini, si jahat ini sudah bertobat. Murid-murid Yesus pun ragu-ragu, masa dia itu seorang penjahat, sudah itu dia itu mendukung aktivitasnya begitu berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang percaya. Waktu itu siapa itu yang menolong Saulus ini untuk mendampingi murid-murid Yesus? Itu Barnabas. Dia itu percaya pada Paulus ini, sungguh-sungguh bertobat. Dia membawa kepada rasul-rasul yang lain. Kemudian Saulus ini bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian nanti akhirnya dia bisa bersama-sama melayani, mengembalakan jemaat Antioquia. Dari jemaat Antioquia, mereka diutus sebagai misionaris yang pertama di sedunia ini. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di belakang pertemuan ada siapa? Di belakang cerita-cerita pertemuan Saulus ini ada siapa? Ada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi hamba yang setia bukan karena ada aku ini sendiri istimewa. Pasti perlu banyak mentor yang disiapkan oleh Tuhan. Ini kemungkinan besar dia nanti bisa menjadi hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia, ada banyak mentor yang baik untuk memberi nasihat, untuk memberi itu teladan. Bahkan kadang bisa itu memberi, ini salah satu solusi. Ini mentor yang baik. Paulus ini, dia bertemu orang-orang yang demikian, yang disiapkan oleh Tuhan. Makanya akhir kata dia mengatakan, ini semuanya karena anugerah Tuhan, bukan rencanaku sendiri, bukan dengan kekuatanku sendiri. Kita bisa belajar, Tuhan membentukkan seorang hamba yang setia, caranya yang demikian. Oleh karena itu Tuhan tolong berikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka dengan Roh Kudus, agar masa depan mereka makin lama makin setia bersama dengan Engkau, bersandar pada anugerah. Mereka menjadi hamba yang setia untuk menyerahkan hatimu untuk kerajaannya dan untuk terjadi kehendak di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Kami tetap mau memegang janji-Mu, yaitu firman, yaitu Yesus Kristus, sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Hadirin dipersilakan duduk. STM dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari wisudawan kepada alma mater dan dari alma mater kepada wisudawan secara simbolis. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita hari ini, baik yang berkenan hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming. Yang terhormat Kementerian Agama Kota Batu atau yang mewakili, yang terhormat pemerintah setempat Lurah Songgokerto atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pendeta Kim Jayong MTH sebagai pengkhotbah wisuda pada hari ini, yang terhormat pembina dan pengurus Yayasan Providensia Batu Indonesia, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai serta seluruh Bapak Ibu dosen pembina dan karyawan yang saya kasihi, yang terhormat Bapak Ibu sponsor baik dari lembaga maupun pribadi, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang masih berjuang dan mengikuti pembentukan di STT Providensia Adonai, secara khusus rekan-rekan seperjuangan yang hari ini menamatkan diri di STT Providensia Adonai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mewakili rekan-rekan yang diwisuda menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua. Kami menyadari bahwa hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus kami boleh melalui proses pembentukan selama kurang lebih 4 tahun di kampus dan kurang lebih 1 tahun di tempat praktek pelayanan. Kami sadar bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Selama pembentukan, banyak hal yang Tuhan izinkan kami lalui. Suka dan duka, tawa dan tangis, berbagai pergumulan dan juga tantangan. Sungguh banyak pengalaman selama kami dibentuk di STT Providensia Adonai. Kehidupan berasrama bersama saudara-saudari kami, dalam persekutuan dan juga di setiap pembelajaran yang sungguh memberkati. Kesan-kesan yang sudah kami lewati dan jalani selama pembentukan di STT Providensia Adonai sungguh sangat membekas di dalam hati kami yang paling dalam. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mewakili rekan-rekan yang diwisuda untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu staf dosen dan karyawan STT Providensia Adonai yang dengan setia, tulus hati dan penuh dedikasi mendidik, mengajar dan membina kami. Banyak hal yang kami pelajari dari Bapak Ibu semua, yang diantaranya yaitu hati yang tulus melayani untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu pelajaran yang berharga yang boleh kami lihat dari Bapak Ibu di STT Providensia Adonai. Juga kepada orang tua kami tercinta yang boleh menyaksikan kami diwisudakan secara langsung, maupun orang tua kami yang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus telah melahirkan dan membesarkan kami, mendidik dan mendoakan kami dan juga membiayai kami. Begitu pula selama mengikuti studi di STT Providensia Adonai, meskipun bertahun-tahun kita tidak bertemu, namun doa-doa dari orang tua kami selalu mengiringi hari-hari kami. Kami sadar
juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini menjadi mentor kami di gereja maupun di lembaga Kristen dalam pelayanan weekend bahkan antar semester terlebih dalam praktek 1 tahun. Terima kasih untuk kesediaan boleh menyediakan tempat pelayanan, mendampingi serta membimbing dengan tulus dan boleh menjadi mitra kerja sekolah kami. Kami hanya bisa mendoakan Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Ibu. Harapan kami kerjasama ini terus dijalin untuk kita sama-sama mewujudkan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gereja GPIB Margomulyo Batu yang telah menyediakan tempat untuk acara wisuda kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir untuk rekan-rekan mahasiswa yang selama ini boleh bersama dengan kami dalam mengikuti pembentukan baik di asrama maupun di kampus. Pesan kami tetap semangat, tetap setia pada panggilan Tuhan dan nikmati pembentukan. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan di tempat ini tidak akan ada di tempat lain. Tetap berjuang, ingatlah komitmen awal. Panggilan menjadi hamba Tuhan dan jadilah mahasiswa teologi yang benar, mau dan siap dibentuk menjadi hamba Tuhan. Dibentuk terus-menerus oleh Tuhan dan dapat menyelesaikan studi di tempat ini sampai akhir. Semangat dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu staf dosen karena selama pembentukan di STT Providensia Adonai terlalu banyak tingkah laku, sikap dan perkataan kami yang tidak berkenan, juga kepada orang tua kami, sponsor dan mentor, dan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf kalau kadang kami tidak menjadi berkat. Biarlah semua yang baik dan yang menjadi berkat selama kebersamaan itulah yang diingat. Selanjutnya, kami tetap memohon doa Bapak Ibu staf dan para hadirin untuk tetap mendoakan kami supaya Tuhan terus menolong kami dalam pelayanan selanjutnya. Karena kami tahu jika hari ini kami boleh diwisudakan bukanlah suatu akhir, tetapi awal kami memulai pelayanan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika dalam sambutan saya ada hal yang tidak berkenan. Kami terus berdoa STT Providensia Adonai tetap eksis dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sambutan yang kedua dari Ketua STT Providensia Sindur Espak MTN. Dipersilahkan. Salam. Segala puji syukur bagi Tuhan atas perkenanannya sehingga Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai dapat mengadakan acara wisuda pada hari ini. Tentu STTPA atau Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai didukung oleh berbagai pihak di mana sekolah masih bisa eksis sampai sekarang ini. Untuk itu yang terhormat Kementerian Agama Kota Batu atau yang mewakili Bapak Budi Sunario, yang terhormat Lurah Samokerto atau yang mewakili, yang terhormat
pengkhotbah wisuda Bapak Pendeta Kim Jae-yong yang memberkati kita pada hari ini lewat ulasan khotbahnya. Yang terhormat pengurus Yayasan Providensia Batu Indonesia yang terus mendukung STTPA. Yang terhormat orang tua, sponsor, dan alumni STTPA yang terus mendukung sekolah sampai sekarang ini. Yang terhormat pimpinan lembaga-lembaga Kristen, baik gereja, yayasan, dan sekolah tinggi teologi yang hadir bersama pada siang hari ini secara offline maupun juga yang mengikuti secara online. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi semua undangan yang mengikuti acara wisuda hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus bagi Gereja BPIB Margomulyo Batu yang terus mendukung STTPA dan juga memfasilitasi dalam mengadakan wisuda. Yang hadir pada hari ini Pak Pendeta Samuel Charles Mowoka bersama majelis Tuhan berkati. Hari ini tentu kita merasa bahagia bersama wisudawan atau lebih tepat wisudawati, ya, karena tiga cewek-cewek yang tangguh Bapak Ibu. Kalau saya ingat mereka masuk di tahun-tahun yang penuh dengan tantangan, karena pada waktu itu COVID melanda Indonesia, apalagi di Jawa. Jadi kalau sampai Tuhan menuntun mereka bertiga sampai di Batu, itu saya yakin Tuhan membuat mereka tangguh sampai di Batu. Sehingga 3 orang saja Bapak Ibu, karena tahun-tahun itu tidak mudah. Saya ingat kalau misalnya ada 2 yang sakit berarti kelas libur, karena tidak mungkin ngajar di satu kelas. Dan puji Tuhan mereka bertiga bertahan dari awal sampai akhir, selesai pun dengan jumlah yang benar. Tepuk tangan ini. Ya, kami ikut bahagia dan bangga di tengah keterbatasan sekolah, tapi Tuhan memampukan untuk saudari bisa menyelesaikan studi dengan baik. Maka sekarang senyumannya bukan senyuman mahasiswa, senyuman alumni, senyuman semakin lebar karena memang sudah tidak tahan lagi masuk dalam ladang pelayanan. Namun ingatlah bahwa dunia tidak akan pernah berhenti untuk berubah. Apakah perubahan menuju pada hal-hal yang baik maupun juga menuju pada hal-hal yang buruk. Tetapi justru di tengah perubahan itulah membuktikan kita atau secara khusus kalian bertiga menjadi hamba Tuhan yang setia pada firman Tuhan, pada Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan yang menuntun untuk melayani atau tergilas oleh perubahan dunia yang sama. Jadi kalau memang dunia tidak berubah, berarti kayaknya kita biasa-biasa saja. Jadi lihatlah perubahan itu menjadi momentum bahwa saya membuktikan Tuhan memakai saya menjadi hamba Tuhan yang setia dan militan di mana Tuhan tempatkan. Itulah sebabnya hadapilah perubahan dunia dengan tetap percaya pada Tuhan bahwa kalian tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu bersama. Apapun yang Tuhan percayakan untuk lakukanlah dengan setia, yaitu taat pada Tuhan. Minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Ingatlah nama Providensia. Providensia Allah selalu ada bersama kalian. Secara pribadi maupun juga sebagai staf pembina di sekolah. Tentu dalam saat-saat ini sepertinya kehilangan, tapi itu hanya sementara. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Kami terus mendoakan kalian dimanapun Tuhan tempatkan untuk pelayanan. Harapan dari Sekolah Tinggi Providensia Adonai, tetaplah menjadi alumni yang baik, menjaga nama baik kalian, menjaga nama baik alma mater, menjaga nama baik orang tua dan keluarga, menjaga nama baik banyak orang yang mendukung kalian, dan di atas semuanya itu harus menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dunia sedang menantikan kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini. Bawalah sebuah perubahan yang baik bagi dunia yang berubah menuju hal-hal yang buruk. Perubahan itu mulai dari diri sendiri, mulai berdampak dalam pelayanan maupun juga berdampak bagi bangsa dan negara, terlebih pada dunia yang luas yang Tuhan percayakan untuk kita layani.
Ingatlah Tuhan sang sumber hidup kita menyertai kita, dan pada akhirnya Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sambutan yang ketiga dari pengurus Yayasan Providensia Batu Indonesia oleh Ibu Landria Manalu STH. Dipersilakan dengan hormat. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Penyuluh Agama Kristen Kota Batu, Bapak Budi Sunaryo. Yang terhormat yang mewakili pemerintahan desa baik Songgokerto maupun Pesanggerahan yang hadir. Yang terhormat para pemimpin gereja, lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah teologi, dan para sponsor yang memenuhi undangan kami. Yang terhormat Bapak Pendeta Kim Jae-yong MTH. Terima kasih Pak untuk berkat renungannya hari ini. Yang terhormat Ketua STTP Adonai bersama dengan staf dosen yang berbahagia. Juga yang kami kasihi, keluarga dari para wisudawan dan semua para undangan. Terima kasih untuk kehadirannya. Patutlah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan atas perbuatan dan karyanya yang ajaib yang diberikan kepada keluarga besar STT Providensia Adonai. Bahkan acara wisuda hari ini bisa terselenggara sebagai bukti providensia Allah atas STT Providensia Adonai. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studi dan pembentukan karakter di STT Providensia Adonai. Pesan kami, sekalipun dunia berubah, bahkan penilaian orang terhadap kita pun sewaktu-waktu akan berubah, tapi standar hidup dan pelayanan kita tetaplah firman Tuhan. Teruslah menjadi hamba Tuhan yang setia, berkomitmen dan tangguh, karena Allah adalah setia dan adil. Di akhir sambutan ini izinkan saya mewakili YPBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa, staf dosen, para alumni yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat, dan pihak-pihak lainnya baik itu orang tua, para sponsor maupun gereja yang selama ini mendukung STTPA dalam doa, dana, tenaga, bahkan waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Sebuah pantun khusus untuk para wisudawan. Dijawab dalam hati saja ya. Jauh-jauh kaki melangkah, melayani Tuhan tanpa lelah. STTPA tempatku dibentuk. Jangan lupakan kenangan indahnya. Shalom. Sambutan yang berikutnya dari Kementerian Agama Kota Batu oleh Bapak Budi Sunaryo STH. Dipersilakan dengan hormat. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa menghadiri atau menyelenggarakan wisuda STT PA yang ke-11. Sedianya di hari ini
kita yang ada di tempat ini. Cuma itu tadi, kita sudah berupaya. Ternyata hari ini ada pidato kenegaraan dari DPR. Ya, mungkin dari kita bisa bertemu dengan STTPA. Dan pesannya, kalau bisa mengadakan wisuda yang seperti ini jangan hari Jumat. Tapi selama ini saya lihat hari Jumat ya, dulu hari Jumat juga ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Providensia Atenai STTPA Kota Batu, para dosen dan tenaga kependidikan, para mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang semangat, penuh semangat dan kebersamaan ini. Saya merasa sangat terhormat Islam.
memanggil kami dan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur rangkaian acara wisuda sarjana teologi STT Provinsi wisuda ini mengingatkan kami akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai